Anak kos tukang nyampah. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Channel yang selalu memberikan inspirasi buat Anda, para pemilik kos, dan Anda yang berminat untuk berbisnis kos. Pada video hari ini, saya akan memberikan informasi kepada teman-teman semua, sepengalaman saya. Nah, ini saya rangkum dari sekian puluh ribu anak kos yang sudah pernah ngekos di tempat saya. Saya ambil yang 10 besar yang paling banyak yang dikeluhkan oleh tim saya di lapangan, tim operasional saya. Nah, kita mulai ya. Yang pertama, tukang nyampah ini maksudnya dia selalu membuat lingkungannya itu menjadi kotor, lingkungannya itu menjadi jorok. Contohnya mulai dari yang kelas ringan sampai kelas berat ya. Kalau yang kelas ringan ini misalnya dia buang sampah sembarangan, buang bungkus makanan, kardus, terus tisu, terus puntung rokok itu buang sembarangan. Akhirnya kosnya kelihatan kotor dan meskipun sudah dibersihkan sama penjaga kosnya, akhirnya kotor lagi berulang terus. Kemudian yang kelas berat itu mereka kadang-kadang membuang sisa makanan atau pembalut segala macam itu membuang di kloset. Nah, itu yang agak parah itu karena akibatnya bisa fatal. Kalau misalnya suatu saat itu mampet, nah kita harus mencari lokasi titik mampetnya itu di mana, dan itu susah sekali tuh karena nggak ada tuh alat X-ray yang untuk melihat jalur pipa di dalam tembok atau di dalam lantai, itu nggak bisa. Makanya kadang-kadang kita harus membongkar lantai, bongkar keramik untuk mencari di mana titik lokasi mampetnya itu. Nah, itu yang cukup parah ya kalau terjadi mampet di tempat kita. Terus yang kedua, kita sudah selalu berikan tanda ya, sign itu dilarang merokok di kamar misalnya, atau dilarang merokok di kamar mandi. Tapi namanya anak kos itu kalau tidak ketahuan mereka akan melakukan gitu. Nah, efeknya kan sebenarnya kurang bagus buat kita juga, karena kalau dia merokok di kamar gitu misalnya ya, terus abunya itu misalnya jatuh ke furniture atau jatuh ke kasur, nah itu kan biasanya dia menimbulkan bekas bakar gitu, bolong-bolong gitu ya. Udah gitu juga baunya kan susah hilang, nempel itu baunya, jadi perlu di treatment khusus. Kalau tidak di treatment khusus, nanti baunya itu akan nempel dan akan mengganggu untuk penghuni berikutnya. Kemudian yang ketiga, nah, bikin ributnya itu macam-macam ya. Bikin ributnya itu mungkin mereka karaokean di kos, kumpul-kumpul rame-rame sama temennya, terus main game, teriak-teriak. Dan bikin keributannya itu yang parah itu adalah mereka berantem antar sesama kos atau antar anak kos dengan orang luar, mereka tapi berantemnya di dalam kos. Nah, itu yang menyusahkan juga karena kita harus menegur dan mengingatkan terus, dan yang pasti itu mengganggu ketenangan dan kenyamanan penghuni kos yang lainnya. Nah, saya punya satu pengalaman dulu, ada satu anak kos saya yang berantem itu sampai ribut sedemikian rupa, akhirnya sampai mereka mau gontok-gontokan dan merusakkan barang-barang. Nah, itu kan gawat juga kan kalau misalnya barang-barang kita akhirnya bisa rusak gara-gara tindakan anak kos itu. Nah, akhirnya waktu itu singkat cerita ya, akhirnya kita keluarkan itu dua-duanya tanpa kompensasi apapun. Yang keempat, yaitu nah, di kos kita itu kadang-kadang kan parkirnya itu terbatas ya, entah parkir mobil, entah parkir motor, itu terbatas, dan kita harus mengatur sedemikian rupa supaya menyusun sedemikian rupa supaya kita bisa muat banyak, bisa menampung semua. Nah, tapi banyak anak kos yang kalau parkir itu ya semaunya tuh langsung asal geletak begitu aja. Jadi dia tidak peduli dengan
kerapiannya dengan susunan yang sudah direncanakan sebelumnya. Akhirnya pada saat nanti ada tamu atau ada anak kos yang lain mau masuk, kehalang mobil atau kehalang motor, nah itu cukup membuat repot juga karena kita harus mencari si pemilik kendaraan tersebut, kemudian minta suruh pindahin dulu, geser dulu ke sini, terus nanti baru tamunya itu bisa masuk. Nah itu repotnya kalau pas anak kos yang mempunyai kendaraan itu pas nggak ada di kos, jadi mungkin dia lagi pergi kemana gitu, tapi mobil atau motornya itu parkirnya itu menghalangi kendaraan yang lain. Nah itu yang akan bikin repot. Kemudian yang kelima, di aturan kos kita kan selalu ada bahkan di lingkungan di RT itu kan ada tertulis tuh, bagi tamu 1 kali 24 jam atau tamu menginap harap lapor ke RT. Nah begitu juga di kos saya itu memberlakukan aturan itu. Kalau ada tamu mau nginep itu harus lapor. Nah sering kejadian mereka masukin temennya, masukin pacarnya nih yang parah nih. Mereka nginep tanpa izin, padahal kita tidak perbolehkan, apalagi kalau yang pacar ya, karena kos kita itu nggak memperbolehkan non-pasutri atau orang yang belum menikah itu untuk menginap di dalam satu kamar. Untuk keluarga kita masih ada toleransi, yang penting adalah lapor. Nah, kejadiannya seringkali tidak lapor. Kejadiannya yang lebih sering lagi, anak kos itu dalam tanda kutip nyogok hostnya. Host itu penjaga kos ya, nyogok penjaga kosnya entah dengan kasih makanan lah, kasih uang lah, kasih rokok lah. Nah mereka sogok supaya anak kosnya mengizinkan tuh. Padahal kita sebenarnya kan nggak mengizinkan sebagai pengelola, sebagai manajemen kosnya itu kita tidak mengizinkan kalau pasangan yang belum menikah itu ya, misalnya mereka mau nginep itu nggak boleh. Tapi kadang-kadang dengan adanya mereka kerjasama dengan penjaga kosnya, akhirnya seringkali kita kecolongan, kita kebobolan, dan kita harus sering-sering sidak tuh kalau mau ngelihat kondisi di lapangan seperti apa gitu. Karena kalau kebanyakan yang melakukan seperti itu, apalagi hostnya ikut bermain, maka nanti akibatnya akan jelek juga pada kos kita. Jadi brand image kos kita itu mungkin nanti dicap sebagai kos yang nggak bener lah sama lingkungan sekitarnya, dan mungkin nanti kalau lebih gawat lagi mungkin bisa suatu saat ada digerebek Satpol PP atau digerebek warga segala macam. Nah itu tidak mau terjadi kan kita ya. Kemudian yang keenam, nah kalau tidak mau bersosialisasi ini sulitnya kalau ada apa-apa, ada masalah gitu ya. Karena sebenarnya kita punya grup WhatsApp, kita punya setiap cabang yang saya punya, kos-kosan itu punya grup WhatsApp yang masing-masing, itu semua penghuni kita masukin tuh ke dalam grup WhatsApp itu. Fungsinya apa? Supaya kalau ada masalah, ada komplain, ada segala macam yang harus dibicarakan itu bisa di grup itu. Karena di grup itu kan semua ngumpul tuh, ada teknisi, ada admin, ada ownernya juga, terus ada hostnya juga. Nah, itu biasanya kan di situ untuk berkomunikasi. Tapi buat orang tertentu mereka keberatan, udah saya kebanyakan grup lah, saya nggak mau keganggu segala macam, saya nggak usah ikut grup. Nah itu sebenarnya buat dia oke, tapi buat kita itu kan sebenarnya merepotkan, karena ada satu waktu tertentu kita memerlukan untuk membroadcast suatu pengumuman ya. Contoh misalnya ada perbaikan air, perbaikan pipa, saluran, kemudian kita harus matikan airnya untuk sementara. Itu kan kita biasanya broadcast di grup. Atau misalnya ada perubahan username atau passwordnya WiFi, itu biasanya kita juga broadcast di grup. Nah bagi si orang yang nggak tergabung ini kan otomatis dia nggak ngerti tuh, nanti tiba-tiba komplain, tiba-tiba japri segala macam lah. Kalau semuanya japri satu-satu, kalau ratusan kamar kan repot ya, kita melayani satu-satu, jawabin chat yang masuk satu-satu itu kan repot. Nah itulah yang membuat kita agak susah kalau ketemu orang yang tidak mau komunikasi, tidak mau gabung di grup, dan ya itu cuma diem aja, diajak ngomong juga susah, nggak mau terbuka. Yang kadang-kadang malah kalau misalnya orang ya, kalau misalnya tidak puas, itu kan sebenarnya kan lebih baik kan berkomunikasi dengan kita ya, komplain, terus memberikan masukan pada kita. Tapi kalau orang yang sulit berkomunikasi seperti ini, tiba-tiba langsung tulis di media sosialnya atau di apa. Nah itu yang kita sayangkan, padahal di tempat kita selalu sudah kita fasilitasi, bahkan kita ada berikan suatu program, yaitu jika ada masalah yang tidak terpecahkan, tidak kita berikan solusinya dalam waktu 2 kali 24 jam, itu kita kasih voucher gitu, voucher kompensasi ke mereka.
Nah, terus yang ketujuh, untuk yang pemabuk sama narkoba ini memang agak sulit karena kita sampai saat ini belum pernah melihat ada suatu alat yang bisa mendeteksi apakah orang itu tukang mabuk atau pencandu narkoba ya. Nah, itu belum ada tuh alatnya. Kalau suatu saat nanti ada alatnya diciptakan, mungkin saya mau deh itu beli supaya kita bisa screening setiap kali ada anak kos yang mau masuk, kita screening. Oh, ini pemabuk bukan, nih tukang narkoba bukan. Nah, kalau ada alatnya itu lebih gampang. Tapi kalau nggak ada kan susah. Saya beberapa kali mengalami ada orang yang mabuk-mabukan, anak kos mabuk-mabukan di kos, terus bikin keributan. Nah, itu kalau kejadian seperti itu kan sangat berisiko ya, berisiko buat si anak kos yang lain juga atau berisiko buat si penjaga kosnya. Ya, terus ada juga beberapa kali kejadian kos saya itu ada penggerebekan oleh kepolisian karena dicurigai ada anak kosnya yang sebagai entah pengedar narkoba atau pemakai narkoba, dan beberapa kali juga ketangkep tuh langsung karena polisi itu kan punya intel ya, dia jadi udah memantau sebelumnya tuh ini di sini gerak-geriknya segala macam. Nah, pada saat dia pakai, nah itu digerebek, akhirnya langsung diangkut ke polisi. Nah, di situ biasanya kita akan repotnya adalah sebenarnya kita tidak akan kena secara hukum, kita tidak akan kena jerat hukum ya, tapi repotnya adalah kita harus bersedia untuk dipanggil sebagai saksi. Nah, kalau saya sih kalau punya tim manajemen, tim operasional di lapangan, saya sih nggak ada masalah karena saya hanya memantau dari belakang. Tapi yang repot nanti kan tim saya tuh di bawah. Jadi entah manajer saya, entah supervisor saya, entah yang jaga kos itu sewaktu-waktu bisa dipanggil ke kantor polisi untuk memberikan kesaksiannya. Nah, itu yang menurut saya menyusahkannya agak berat tuh dibanding yang tadi yang 6 sebelumnya. Nah, buat teman-teman, kalau ketemu yang seperti ini, sebenarnya ada caranya supaya kita tidak tersangkut paut lebih dalam mengenai kasus narkoba ini ya. Nanti di video berikutnya nanti akan saya bahas kira-kira apa sih yang harus kita lakukan supaya pada saat terjadi hal tersebut di kos kita, maka kita tidak panik dan kita bisa melaluinya itu dengan baik gitu ya, tanpa ada suatu hal yang dikhawatirkan gitu. Kemudian yang ke-8. Nah, jadi udah jatuh tempo, nggak bayar, ditagih, tarsok terus, lebih galak daripada yang nagih, daripada yang jaga kos. Meskipun kita di sebagian besar tempat kita sudah ada kartu aksesnya, tapi kejadian juga sih masih kalau ada yang telat lah, ada yang sampai dia berhari-hari nggak bayar lah. Nah, itu sangat bikin capek tuh buat penjaga kosnya ya. Buat kita juga sih kadang-kadang kalau misalnya udah telat terlalu lama kan otomatis nanti level yang nagihnya itu kayak debt collector itu kan ada yang call 1, call 2, call 3, call 4 dan seterusnya. Itu kan makin tingkatannya makin parah, itu nanti yang turun itu kan harus yang levelnya makin tinggi juga. Yang ke-9. Jadi buat yang suka masak nih terutama ya, mereka sering tiap hari pakai dapur gitu, pakai alat masak, tapi setelah dia masak dia geletakin gitu aja tuh, nggak mau nyuci. Nah, itu juga salah satu perbuatan yang sering terjadi dan itu juga menyusahkan ya, karena menyusahkan hostnya, penjaga kosnya, karena harus setiap saat nyuci, atau pas saat hostnya lagi sibuk kan nanti kalau misalnya ada anak kos yang lain yang mau masak itu juga mereka terpaksa harus nyuci dulu, jadi cukup menyusahkan. Terus yang ke-10 adalah entah itu pintu akses yang pakai kartu itu atau pintu gerbang. Beberapa kali kejadian ada kehilangan, terus kita cek CCTV, ternyata baru ketahuan, oh ternyata ada anak kos yang keluar itu tidak menutup pintu, tidak mengunci pintu. Mereka mungkin mikir, saya keluar hanya beli makan sebentar di warung sebelah, nggak usah dikunci deh. Bahkan ada satu kejadian waktu itu pas puasa, ada yang subuh itu kan mau sholat ya ke masjid. Mereka mikir, cuma sholat sebentar gitu ya. Akhirnya mereka pergi dan gerbang itu nggak digembok. Nah, nggak nyampe 2 menit sih itu, waktu kita lihat CCTV, nggak nyampe 2 menit, maling itu masuk, langsung ngambil motor itu nggak sampai 2 menit. Karena sekarang itu
maling itu makin canggih ya. Jadi kita memang harus hati-hati. Nah, dari 10 itu sebenarnya ada satu kuncinya ya. Dari 10 yang tadi saya sudah sebutkan itu ada satu kuncinya, yaitu sebenarnya anak kos yang menyusahkan itu adalah anak kos yang melanggar peraturan, melanggar tata tertib, melanggar SOP kos. Nah, di video berikutnya nanti saya akan sharingkan kira-kira kalau di kos saya itu isi perjanjian pada saat anak kos itu mau masuk itu isinya perjanjiannya apa. Mereka kan harus isi form ya, mereka isi form surat pernyataan gitu, mereka harus membaca tata tertib peraturan, setelah itu mereka tanda tangan. Itu apa aja isinya, jadi peraturan-peraturannya itu apa aja, terus apa yang harus diisi, data penghuninya. Nah, itu nanti saya akan bagikan di video saya berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, jangan lupa nyalakan notifikasi, supaya nanti video-video berikutnya teman-teman nggak ketinggalan. Oke, sampai di sini dulu video saya. Semoga berguna. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!